wala rafi'al bala illa bitaubatin. Tidaklah diturunkan bala kesialan itu bersebabkan dosa yang dilakukan, dan semua diangkat karena taubat yang Allah terima. Alhamdulillah, hari ini kita bersyukur. Mudah-mudahan bulan inilah bulan yang kuatkan keimanan kita, dan jangan sampai kita mendapati kesialan karena dosa-dosa yang kita lakukan. Yang paling berat dari kesialan itu apa? Kesialan atau musibah yang akhirnya membuat kita tak bisa masuk ke dalam surga Allah. Kita akan bahas hadis singkat, mudah-mudahan ini penguat dan pengingat kita. Hadis ini adalah musnadnya Imam Ahmad, dan hadis ini oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' dikategorikan hadis sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang 3 orang yang tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Salasa qad harramallahu alaihimul jannah. Ada 3 manusia yang tidak akan pernah dia bisa masuk ke dalam surga. Ini di luar orang kafir ya. Ini orang yang melakukan dosa, dan dosa ini menjadi sebab dia tak bisa masuk ke dalam surga. Yang pertama, mudminul khamar, para pecandu khamar, minuman keras. Ulama mengatakan hati-hati bagi yang suka kecanduan minuman keras, karena umul ma'ashi, induknya maksiat itu adalah suka minum minuman keras. Kalau zaman sekarang ini ada beberapa yang mengategorikan bahwa bagian dari minuman keras yang menghilangkan akal termasuk narkoba. Hanya dia yang suka narkoba. Narkoba itu banyak, kalau yang sedikit narkotik, sedikit. Narkoba dan narkotik sama saja sebenarnya. Jadi kalau orang pertama sudah kecanduan yang namanya khamar, bahkan dulu di Bani Israel ada orang yang sangat salih, sangat kuat ibadahnya, tapi kemudian iblis pun berhasil menggodanya. Karena apa? Karena disuruh melakukan dosa agar dia bisa lebih soleh kalau sudah taubat. Dosa apa yang paling mudah dilakukan? Minum khamar. Karena dianggap hanya minum saja. Tapi kalau dia minum khamar, akhirnya hilang akalnya, dia memperkosa orang, dia membunuh wanita yang hamil yang dia zinahi, kemudian dia mati dalam keadaan kufur gara-gara minum khamr. Jadi satu, susah masuk ke dalam surga kalau kecanduan khamr. Yang kedua, wal uquq, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Ini pun termasuk dalam hadis sahih ini, orang yang susah dan tidak masuk ke dalam surga. Dia diharamkan masuk surga. Hati-hati yang suka durhaka sama orang tua. Kita ini dalam Islam, dalam Quran itu disampaikan wala fala taqul lahum uff, ngomong saja itu dianggap sebagai bagian dari dosa sama orang tua. Ya. Bahkan para ulama kalau kita naik mobil, di depan kita sebagai sopir, sebaiknya di sebelah kita adalah orang tua kita, bukan istri kita. Kalaupun istri, kita harus isi dulu sama orang tua kita. Bahkan dulu ada suami istri berkelahi, istrinya mengatakan dia berkelahi karena ayah ibunya, so kalau usir dia orang tua kita dari rumah, usir orang tua kita dari rumah biar hidup kita tenang. Ini rumah kita, kata istri. Maka Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah hadis, kalau ada seperti ini kejadiannya, maka harta kita ini sebenarnya harta orang tua. Anta wa maluka bi abika, engkau dan hartamu milik orang tuamu. Kalau kita berantem dan orang tua kita minta rumah, itu hak mereka. Saking pentingnya kita memuliakan orang tua. Ya. Makanya hari ini betapa banyak rusak negeri ini, bahkan azab banyak terjadi, musibah bencana silih berganti. Salah satunya yang jarang disadari orang adalah banyak orang melakukan kedurhakaan di dalam rumah-rumah mereka. Hari ini anak-anak kita begitu mudahnya berbicara kasar kepada orang tuanya. Beda dengan zaman dulu. Kita kalau bahasa orang bangkanya, satu sendok pun tidak mau jatuh demi kita menghormati orang tua lebih marah. Sekarang nih orang tua marah, anak yang lebih marah lagi dari mana? Marah anak, mak ngermo, mak, lebih hebat lagi dia marah mak. Ya, makanya durhaka sama orang tua, apalagi maaf sampai menyakiti. Bahkan hari ini di akhir zaman ini ada anak yang membunuh orang tuanya. Orang yang melahirkannya, orang yang mengandung berbulan-bulan lamanya, dan ini dosa besar yang membuat orang terhijab dari masuk ke dalam surga Allah. Dan yang terakhir, ini mungkin orang yang tidak bisa masuk ke dalam surga dari siapa? Ad-dayyuth. Siapa ad-dayyuth ini? Seorang laki-laki yang dia setuju dengan kemaksiatan yang dilakukan di dalam keluarganya. Alladhi yuqirru ala ahlihi al-khabath. Orang suami atau ayah yang dia tidak peduli dengan dakwah yang ada di dalam rumah tangganya. Anak
puasa, sholat tak peduli, istri tak tutup aurat tak peduli. Yang penting dia tetap rumah tangga tanpa ada dakwah. Ngurus Ustaz, yang penting lancar. Seakan-akan tugasnya nyanyi saja. Maka orang yang diharamkan masuk ke dalam surga Allah adalah di antara kita, bapak-bapak terbaik paling banyak di majelis ini. Mudah-mudahan kita bisa diselamatkan Allah dari yang namanya dayus ini. Jangan sampai kita menganggap ini remeh, karena ini perkara yang membuat kita tidak bisa masuk ke dalam surga Allah. Sesibuk apapun kita bekerja, pontang-panting cari rezeki, kepala di bawah, kaki di atas, jangan lupa tugas utama kita dalam Quran surat Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Penting ini. Dan betapa banyak orang, terutama para suami, lupa tentang 4 tugas dia di muka bumi ini. 4 tugas: leader, teacher, protector, provider. Jadi tugas ini. Yang pertama apa? Leader. Kita ini pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Siapapun istri kita, setinggi apapun jabatannya dia di luar rumah, di rumah dia mahum kita pemimpinnya, dan kita dihisab di akhirat akan pertanggungjawaban ini. Jadi kita pemimpin. Dan kalau hari ini banyak istri ikatan suami takut istri, takut ke Allah bukan ke istri. Jadi kalau lihat wajah istri itu horor. Apalagi istri nyambut suami di pintu wajah mengerikan. Kadang-kadang istri juga kurang paham, ya, kurang paham itu agama. Di rumah minor, di rumah horor, di luar rumah minor, kan gitu. Harusnya kan dibalik, ya. Di luar rumahnya jangan berlebihan, sementara di dalam rumah nanti harus menjadi yang terbaik. Jadi satu, kita ini leader. Yuk kita jadikan diri kita leader, pemimpin untuk istri dan untuk anak-anak kita. Ajari mereka dan bagaimana kita bisa memimpin keluarga kita sampai ke surga Allah. Leader. Yang kedua, teacher. Kita nih pengajar. Boleh kita sibuk, tapi jangan lupa harus ada pengajaran agama di dalam rumah. Buat kenangan-kenangan ketaatan di dalam rumah kita. Ba'da maghrib bikin halaqah ngaji Quran, minimal Fatihah saja. Fatihah itu rukun dalam sholat. La sholat, tidak ada sholat kata Nabi illa bi Fatihatil kitab. Tak sah sholatnya kalau tidak sempurna Fatihahnya. Maka kita orang tua yang ngajarin Fatihah kepada anak kita. Biar sepanjang dia baca Fatihah dalam sholatnya, pahalanya itu bapak yang ngajarkan ya. Ya, jangan apa-apa diserahkan kepada guru ngaji. Bukan tidak boleh. Kita ini tugasnya nanti di akhirat itu bukan guru ngajinya, orang tuanya ditanya anak sudah gede kenal dulu. Tapi karena kita punya keterbatasan waktu, makanya kita mengajarkan itu kepada melalui orang-orang yang kita anggap bisa mengajarkan kepada anak kita. Leader, teacher. Yang ketiga, biar kita tidak jadi pribadi dayus, protector, pelindung. Anak perempuan apalagi. Saya suatu saat mengisi di salah satu sekolah di SMA di Bangka Barat. Itu tingkat pernikahan dininya paling tinggi di Bangka Belitung. MBA-nya paling besar. Merit by accident. Itu anak SMA paling banyak. Bahkan ada anak SMP yang melahirkan sebelum sampai ke rumah sakit di Bangka Barat, melahirkannya di ambulan di depan kepala sekolah. Itu rata-rata hari ini banyak kerusakan terjadi. Anak-anak kita keluar dari rumah kepada yang bukan mahramnya. Bahkan banyak terjadi hari ini berita penyekapan segala macam. Itu siapa? Rata-rata mereka yang terlalu dibiarkan melakukan hubungan kepada yang berbeda jenis, bukan mahramnya. Dan kita sebagai orang tua wajib proteksi, menjadi orang yang melindungi anak-anak kita. Kalau ada permata intan ditaruh dalam peti, petinya dikunci. Petinya ada dalam lemari, lemarinya dikunci. Lemari ada dalam kamar, kamarnya dikunci. Kamar ada dalam rumah, rumahnya dikunci. Rumahnya ada pagar-pagarnya dikunci. Sedemikian rupa wanita ini dijaga sama Allah, berlapis-lapis pengamanannya untuk memuliakan mereka. Bagi anak perempuan, Pak. Anak perempuan itu masih kecilnya dia tameng buat ayahnya dari neraka. Dewasanya menyempurnakan agama suaminya kalau sudah nikah. Menuanya Allah letakkan surga di bawah telapak kakinya kalau sudah jadi ibu. Jadi 3 episode wanita itu mulia semuanya. Kecil menjadi tameng orang tua dari neraka. Ketika nikah menjadi penyempurna agama suaminya. Kalau menua Allah letakkan surga di bawah telapak kakinya. Maka wanita tidak diciptakan dari tulang tengkorak kepala. Hidupnya bukan untuk dipuji
dipuji, disanjung-sanjung. Wanita bukan diciptakan dari tulang tangan, hidupnya bukan untuk disuruh-suruh dipekerjakan. Wanita bukan diciptakan dari tulang kaki, bukan untuk diinjak-injak, diintimidasi. Tapi wanita Allah ciptakan spesial dari tulang rusuk sebelah kiri, dekat dengan hati, fungsinya melembutkan dan menenangkan jiwa suaminya nanti. Dan yang terakhir, kita berlindung dari anti-musuh, biar kita jadi pemimpin yang baik. Selain leader, teacher, protector, jadilah provider, penghasil. Penghasil apa? Selain penghasil nafkah, adalah penghasil cinta untuk anak-anak dan keluarga kita. Jangan sampai kita ini maaf jadi orang-orang seperti yang kami sering sampaikan, jadi pribadi mercusuar, sibuk menerangi yang jauh, sementara yang di dekatnya tidak dapat cahaya. Di luar dikenal hebat, tapi di rumahnya tidak dianggap orang yang punya sesuatu yang istimewa yang mau dibanggakan. Jangan sampai kita ini tidak jadi provider. Ya, cinta pertama seorang anak perempuan adalah ayahnya. Dia akan dijadikan orang yang menjadi pendamping hidupnya nanti sederhana. Lihat bagaimana dilihat ayahnya hari ini. Sebagaimana cinta pertama seorang anak laki-laki adalah ibunya. Maka hari ini ternyata rumah adalah tempat pendidikan terbaik di awal ketika mereka sebelum keluar dari rumah. Dan mudah-mudahan dari ayah semua itu akan berjalan sebagaimana mestinya. Kita tahu bahwa dalam Quran ada 17 komunikasi orang tua kepada anak. 17 komunikasi. Dan ini ada tesis yang menuliskan tentang betapa dahsyatnya komunikasi Quran antara orang tua kepada anak. 17. 14 itu ternyata yang paling banyak dari 17 ini adalah ayah bicara kepada anaknya. 2 ibu ngomong sama anaknya. 1 orang tua ayah ngomong sama anaknya. Dari 17 ini ternyata yang paling banyak bicara dalam Quran kepada anaknya siapa? Ayahnya. Makanya kita lihat Ibrahim ngomong sama Ismail, Luqman ngomong sama Ismail, Yakub ngomong sama Ismail, bahkan Nuh ya bunayyar kam ma'ana ngomong sama anaknya. Dalam Quran ayah paling banyak ngomong sama anaknya. Jangan sampai kita lupa tugas ini Allah bebankan kepada kita, biar kita kemudian bisa bersungguh-sungguh tidak jadi orang-orang yang nanti menggagalkan surga kita bisa masuki, dan kita jadi orang-orang yang kayus. Mudah-mudahan kita sibuk bekerja, alhamdulillah banyak